Jemaat HKBP Semarang Barat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kita akan melaksanakan pertanyaan sektor. Sebelum kita memulainya, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan bagi kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel dalam pertanyaan kita saat ini tertulis dalam Matius 27 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan, kita dengarkan bersama-sama. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia.
Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 213 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam ibadah pertanian sektor hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 37 ayat 23 sampai ayat 30. Kita dengarkan bersama-sama demikian firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya?
marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah seorang orang tua ditanya, mengapa dia terlalu menyayangi atau memanjakan anak bungsunya dari anak-anaknya yang lain. Secara kasat mata memang sangat kelihatan bahwa anak itu sangat dimanjakan oleh orang tuanya, berbeda dengan saudaranya yang lain. Maka orang tua itu menjawab bahwa dia memanjakan anak bungsunya itu karena anak itu diperolehnya dari Tuhan di usia tuanya. Kalau dia menghitung-hitung usianya, dia merasa bahwa waktunya sangat sedikit dengan anak itu jika dibandingkan dengan saudara yang lain atau abang-abangnya dan kakak-kakaknya yang lain. Maka dia merasa kesempatannya itulah kesempatan bagi dia untuk menumpahkan kasih sayangnya kepada anak bungsunya itu tanpa ada niat membeda-bedakan dengan saudaranya yang lain. Walaupun memang hal itu disalahartikan oleh saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudara, dan itu jugalah pengakuan Yakub kepada semua orang di dalam Kejadian 37 ayat 3. Bahwa dia menyayangi Yusuf anak bungsunya itu karena anak itu diperolehnya atau lahir di masa tuanya. Dia merasa waktunya untuk anak bungsunya itu sangat sedikit, maka dia berusaha menumpahkan sebisa dia supaya anaknya itu bahagia, karena dia juga sudah tua, merasa tidak lama lagi usianya. Itu sebenarnya alasan bagi Yakub untuk melakukan tindakan tersebut. Tetapi situasi itu tidak dapat dimengerti oleh saudaranya yang lain. Hati mereka lebih mengarah kepada kecemburuan dan iri hati, sehingga menghilangkan rasa cinta terhadap adiknya Yusuf dan mencoba merencanakan yang jahat kepada adik bungsunya tersebut. Maka pada suatu waktu ketika mereka sedang menggembalakan ternak orang tuanya di ladang, Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk pergi melihat keadaan saudara-saudaranya itu yang sedang menggembalakan domba. Yusuf patuh, dia anak baik, dia menurut dan pergi melaksanakan perintah ayahnya. Dari kejauhan, saudara-saudaranya sudah melihat Yusuf datang dengan mengenakan pakaian yang sangat bagus, yang memang pakaian itu khusus dibuat ayahnya Yakub bagi dia, harganya sangat mahal. Maka melihat kedatangan Yusuf, mereka semakin benci dan mereka membuat kata sepakat untuk membunuh Yusuf. Itulah kesepakatan abang-abangnya, mereka akan membunuh Yusuf yang lahir dari kecemburuan. Ketika ada rencana itu, salah satu saudaranya yang bernama Ruben memberi usul supaya anak itu jangan dibunuh, tetapi dilemparkan saja ke dalam sumur tua, biar saja dia di situ. Itu pikiran daripada Ruben,
dan diusulkan kepada saudaranya yang lain. Sebenarnya usulnya itu tidak murni. Hanya dia mencari kesempatan supaya dia bisa membawa Yusuf pulang kepada ayahnya Yakub secara diam-diam. Karena secara prinsip Ruben tidak setuju, maka dia mengusulkan hal tersebut. Memang awalnya usul Ruben mereka terima, dan mereka juga berpikir bahwa tidak ada faedahnya bagi mereka untuk membunuh Yusuf. Mereka sepakat. Tetapi ketika itu terjadi, rencana itu juga berubah. Mereka mempunyai rencana yang baru ketika melihat ada saudagar sedang melintas di tempat mereka. Mereka menjual Yusuf kepada mereka. Maka usaha Ruben untuk menyelamatkan Yusuf gagal, dan dia sangat bersedih sampai mengoyakkan bajunya. Mengoyakkan bajunya itu tanda kesedihan yang sangat dalam bagi tradisi orang Israel pada saat itu. Dia tidak bisa memperbaiki kesalahannya, maka dia menyesali sampai mengoyakkan bajunya. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sikap iri hati, cemburu yang menggerakkan saudara-saudara Yusuf untuk mencelakai dia tidak ada lain. Dengan menyingkirkan Yusuf, mereka berpikir bahwa ayahnya Yakub akan lebih memperhatikan dan menyayangi mereka. Tetapi yang terjadi apa? Sebaliknya. Yakub mengalami kesedihan yang begitu dalam dan terus berkabung meratapi kepergian anaknya Yusuf. Anak yang begitu disayangi pergi atau hilang begitu saja oleh niat anak-anaknya sendiri, didasari oleh rasa iri hati. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iri hati menghancurkan hubungan persaudaraan. Iri hati menghancurkan hubungan persahabatan, yaitu menimbulkan kepedihan yang begitu dalam dan bisa mengakibatkan permusuhan, bahkan bisa kepada tindakan penganiayaan ataupun kepada pembunuhan. Iri hati itu adalah keinginan yang tak terpuaskan. Sebab itu lahir dari tindakan mengingini milik orang lain, sehingga mencari berbagai macam cara untuk merebut dan mengambil milik orang lain tersebut. Itulah tindakan abang-abang Yusuf. Mereka mencoba mengalihkan perhatian orang tuanya dengan menghilangkan Yusuf, tetapi itu salah. Artinya apa? Iri hati, perbuatan, tindakan, pikiran yang dilahirkan oleh iri hati, cemburu, itu pasti tidak akan baik pada akhirnya. Iri hati tidak akan menghasilkan prestasi, jelas. Tetapi sebaliknya, untuk mengukir prestasi dan berkarya untuk kesejahteraan bersama, maka mari kita memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk berkarya. Dan mari kita memberi kepada diri sendiri untuk tidak iri hati. Karena apa? Sebab iri hati itu tadi ketidakpuasan diri, ego yang rapuh dan tidak aman. Karena itu, mengembangkan sikap iri hati berarti kita sedang mengembangkan kepribadian yang rapuh dan semakin tidak aman. Dan bahkan kecemburuan, iri hati membuat seseorang tidak tenang dalam hidupnya. Dia gelisah, tidak tenang, dan dia tidak nyaman dalam pekerjaannya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat 30, dikatakan di sana, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang.
Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jelas, sikap iri hati dapat diatasi bila mana kita mengembangkan sikap bersyukur dan perasaan puas dengan apa yang kita miliki, sehingga mampu menghargai setiap berkat Tuhan yang kita miliki, setiap berkat Tuhan yang kita dapati. Dengan menghargai berkat Tuhan, maka kita dimampukan menjadi diri sendiri secara sepenuhnya. Kelebihan orang lain mendorong kita untuk belajar lebih giat mengembangkan setiap karunia dan talenta kita. Dan kekurangan orang lain mendorong kita untuk membantu dan memperlengkapi dia. Itulah sikap orang yang bersyukur. Sebaliknya, orang yang iri hati tidak dapat melihat kelebihan orang lain, sehingga dia cenderung memusuhi, merendahkan orang yang dianggap memiliki kekurangan. Maka dengan firman Tuhan ini, mari kita hidup saling melengkapi. Perbedaan adalah kekayaan. Perbedaan bukan potensi perpecahan, tapi perbedaan itu adalah sarana bagi kita untuk saling melengkapi. Maka jangan kita pelihara iri hati, kecemburuan, bahkan benci ataupun dendam. Hiduplah dengan damai sejahtera bersama saudara kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Biarlah Tuhan firman-Mu memampukan kami untuk selalu bersyukur, dan jangan ada iri hati, rasa cemburu kepada sesama kami. Biarlah Tuhan dengan rasa syukur itu kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami, bisa saling membangun, saling menopang, saling melengkapi, sehingga persekutuan kami persekutuan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini beribadah. Engkau Tuhan yang menjaga kami semua, menjauhkan mara bahaya, terlebih Tuhan virus pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau jauhkan dari kami, supaya kami dalam keadaan sehat dalam setiap melaksanakan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anak-anak dan sampai orang tua, bahkan seluruh jemaat-Mu HGRI Semarang Barat ini. Biarlah sinar kasih-Mu yang menyertai kami semua, dan kasih-Mu yang mempersatukan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 719 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Obedeço
kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah ibadah partaian sektor malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat bagi kita semua.